Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Dina Dia. Ini paling penting ini. Apa itu? Tante kok namanya Margaret sih, kayak nama orang barat gitu. Oh gitu ya. Nauren bertanya-tanya dong, kok bisa namanya Margaret pakai jilbab gitu ya? Emang artinya apa? Dulu waktu tante kecil, tante suka malu loh nama Margaret Nauren. Tak kasih tahu ya. Malu tante. Soalnya sekolahannya tante itu di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Udah sekolah di MI, pakai jilbab ya kan? Tapi namanya Margaret. Tunggu, sebelum nonton jangan lupa subscribe ya dan nyalain loncengnya. Hai guys, hari ini aku lagi mau mewawancara Margaret. Tante Margaret. Nah, Tante Margaret ini dia KPA ya, Pak? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke guys. Nah, sebelum aku mulai mewawancaranya, jangan lupa klik like, share sebanyak-banyaknya, subscribe dan nyalain loncengnya dan sampai habis ya guys. Let's go. KPA itu apa sih? Nauren pernah dengar belum? Sebelumnya kapan baru dengarnya KPAI? Nggak pernah, baru tahu. Iya, semenjak mau diwawancara tante. Oke, KPAI itu kalau singkatannya. Oh ya guys, aku kasih tahu dulu namanya Tante Margaret. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia itu bagian dari pemerintah yang lembaga independen dari pemerintah, yang tugasnya itu untuk melakukan pengawasan. Mengawasi apakah anak-anak sudah terlindungi kayak gitu, ngawasi apakah anak-anak kayak Nauren ini itu bisa sekolah apa tidak gitu. Kalau sakit apakah bisa terlayani di rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan lain gitu. Itu namanya KPAI. Jadi dia ngurusi ngawasi tentang bagaimana anak Indonesia itu bisa terlindungi. Nah, kalau bicara anak itu berarti dari usia sejak di dalam kandungan sampai sebelum 18. Kalau usianya udah 18 tahun, nah itu berarti sudah bukan anak lagi gitu. Nah, kalau kayak Nauren berapa usianya Nauren? Tahun ini sih 9 tahun. 9 tahun. Nah, berarti masuk anak nggak dia Nauren? Berarti Nauren termasuk bagian dari yang KPAI awasi. Nauren bisa sekolah apa enggak, bermain apa enggak, seperti itu. Memastikan anak-anak kayak Nauren ini terlindungi. Itu Nauren. Bullying itu apa sih? Oh, Nauren pernah dengar bullying? Dengarnya sih bullying. Nah, dari mana pertama dengar bully itu? Dari mana ya? Okay. Dari teman sekolah, apa dari orang tua Nauren dengarnya? Dari TV. Dari TV. Oh, ada kasus ya di TV ya? Kasus bully. Nah, jadi bully itu adalah suatu tindakan yang dia itu kayak melakukan kekerasan kepada orang lain. Misalkan nih, pelakunya bisa lebih dari satu. Bisa satu orang ke orang satu. Tapi bisa juga orangnya banyak pelakunya, tapi korbannya satu. Nah, melakukan kekerasannya itu Nauren bisa dalam bentuk maki-maki. Maki-maki itu apa? Maki-maki itu marah-marahin. Padahal dia nggak salah apa-apa. Nah, terus terlepas dia salah atau enggak gitu ya, tapi dia tuh kayak dikeroyok gitu misalnya. Kemudian bisa ditendang, bisa dipukul. Nah, itu kayak gitu bullying. Tapi bullying itu juga bisa loh Nauren, tidak langsung begini.
Jadi misalnya nih, Nauren tahu nggak WhatsApp? Tahu dong. Tahu Facebook? Tahu. Nah, di dalam Facebook itu juga banyak kasus bullying. Jadi misalnya nih, saya ngepost di Facebook ya, maki-maki atau mojokin siapa gitu. Nah, nyudutin siapa itu bullying. Padahal lewat Facebook yang saya belum tentu kenal sama orang itu. Nah, kalau yang langsung kan berarti orang kenal, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dengan tetangga kan gitu. Tapi kalau melalui online, melalui media sosial, itu bisa juga dengan orang yang belum tentu kenal. Itu juga bullying, Nauren. Nauren tahu nggak? Bullying itu bahaya loh, Nauren. Ada dampaknya. Dampak apa itu? Jadi dampaknya tuh gini, kalau misalnya nih tante atau Nauren ya jadi korban bully teman-teman gitu ya, alhamdulillah ya, jangan sampai ya, jangan sampai kejadian begitu. Itu kita yang jadi korban bully, Nauren, itu bisa jadi orang yang sedih gitu, terus bisa jadi orang yang merasa kayak aduh aku kok kayak begini, gak ada yang suka aku, misalkan begitu. Bisa jadi juga merasa kayak apa ya, percuma saya hidup, mendingan aku mati aja, teman-teman gak ada yang suka aku. Itu dampaknya, Nauren. Jadi bully itu bisa menyebabkan yang dibully meninggal dunia karena menganggap dia sudah merasa nggak berguna hidup, merasa apa ya, karena teman-temannya udah membuli dia seolah-olah dia itu orang yang jelek banget, orang yang udah nggak berguna banget gitu. Terus dia akhirnya malu berteman gitu. Jadi akhirnya dia memilih, udahlah daripada saya kayak gitu mending aku mati aja. Itu banyak kasus bully yang korbannya seperti itu. Makanya Nauren jangan sampai jadi korban bully, dan yang paling utama apa? Nggak boleh membuli gitu. Kalau ada temannya Nauren yang membuli, Nauren gimana kira-kira? Diem aja, biarin temennya membuli, atau Nauren ikut-ikutan bully, atau Nauren kasih tahu tuh temennya? Kasih tahu temennya. Nah iya dong, supaya kasih nggak tahu. Betul. Terus Nauren bilang, kalau bully nanti ada akibatnya apa tadi? Apa? Yang tadi itu, teman yang dibully bisa jadi sakit, bisa jadi sedih, bisa sampai meninggal. Nah itu sebabnya. Jadi Nauren harus kasih tahu teman-temannya, kita nggak boleh bully. Nah sebaliknya, Nauren tahu nggak mesti gimana? Kalau sesama teman mesti gimana? Mesti Saling cinta, saling kasih sayang. Nah gitu. Jadi Nauren nanti kalau udah sekolahnya udah dibuka lagi ya, udah ketemu teman-temannya, kasih tahu teman-temannya bahwa harus saling cinta, saling kasih sayang dengan teman-temannya gitu. Kalau kita kena bullying misalnya, nah terus temannya itu harus diapain lagi? Yang kena bully siapa? Temannya apa Naurennya? Misalnya orang lah. Nauren lihat ada orang kena bully, terus Nauren mesti gimana gitu? Ya Nauren harus bantu teman yang kena bully itu. Dan marahin? Bukan marahin. Yang kena bully apa yang membuli? Yang membuli. Nah, kalau ketemu yang membuli, Nauren ajak ngomong, weh jangan membuli dong. Kasihan teman kita itu nanti kalau dibully. Karena dia nanti bisa jadi sedih, bisa jadi nggak mau sekolah, pelajarannya terganggu, bisa sakit-sakit, bahkan dia nanti kalau saking sedihnya dia bisa mati bunuh diri loh. Gitu, bilangin ke temannya begitu. Jangan gitu. Emangnya kamu juga mau kalau dibully? Kamu juga nggak mau kan? Kalau kamu nggak mau, berarti kamu juga jangan bully gitu. Terus seumpama nih Nauren lihat ada temennya yang dibully, jadi korban berarti kan? Nauren mesti gimana? Deketin itu temennya, terus dibantu untuk udah nggak usah dipikirin tuh omongan orang teman-teman itu, biarin aja. Kamu itu loh juga hebat, kamu tuh juga punya banyak hal yang positif pada diri kamu. Jadi sekarang fokus aja yuk
pada cita-cita kita ke depan. Nggak usah dengerin omongan yang tidak bagus-bagus dari teman-temanmu itu. Gitu caranya Nauren. Biar dia nggak tambah sedih. Nauren aja ayo main gitu. Biar dia lupa sama tadi orang-orang yang sudah bully dia gitu. Kalau dia udah lupa, kan dia jadi seneng lagi tuh. Jadi ceria lagi. Nggak jadi sedih lagi. Gitu caranya Nauren. Kalau kita misalnya kena bullying, nah terus kita kayak langsung melapor atau ada prosesnya gitu? Oh iya, kan kalau misalnya nih, ternyata Nauren pas di sekolah ya, ketemu ada temennya yang membuli, ada rombongan atau gerombolan temennya 5 orang misalnya, membuli temen Nauren 1 orang. Udah gitu, yang bully ternyata kakak kelas Nauren, orangnya gede-gede semua. Nauren kan tadi udah tante bilangin kan, kasih tahu Nauren. Tapi karena Nauren lihat kok orangnya gede-gede yang melakukan pembulian itu, jadi Nauren takut kan mau ngasih tahu. Nah, terus Nauren gimana tuh? Apa cuma diem aja? Jangan. Kalau di sekolah cari guru Nauren, cari bapak guru, apa ibu guru, bilangin, Bu, itu Bu ada anak-anak lagi bully temen Bu, gitu. Kasih tahu supaya Bu guru membantu anak-anak itu tidak terus melakukan bully kepada temennya. Caranya gitu. Nanti kalau udah dilerai sama bu guru, udah pergi tuh anak-anak itu, Nauren bantu yang tadi dibully, yang korban tadi itu. Nauren temenin, Nauren ajak seneng-seneng biar dia nggak sedih lagi, ajak main, ajak belajar bareng gitu Nauren. Kalau misalnya aku kan kalau ke sekolah sih ya, banyak temen-temen kayak nggak isengin aku gitu-gitu, itu termasuk bullying bukan? Isengin ini kayak gimana tuh? Aku lagi main, terus diketawain teman-teman, terus diajak-ajak, ya kamu mau mainnya gitu, nggak kayak anak sekarang mainnya mah ini gitu. Iya, itu juga termasuk tuh. Kan bully itu termasuk ngejek, termasuk menghina, gitu. Terus memperlakukan kasar temen tuh. Dia bisa berupa omongan aja Nauren, macam-macam omongan bisa. Tapi bisa juga dia nggak pakai omongan tapi pakai perilaku atau tindakan. Misalnya kayak tadi saya bilang, ditonjokin, ngeroyok ya, dikebukin barengan, misalnya begitu, itu bisa juga. Jadi bully nggak harus ngomong gitu. Aku kan pernah sih ya sebentar lagi jalan, habis nilai apa ya, nilai tugas tuh ke bu guru. Nah, terus tiba-tiba kan aku jalan tuh kan depan papan tulis, terus ada temen aku yang mukul aku nggak ngapa-ngapain, cuma jalan doang. Itu termasuk bullying? Termasuk bullying nggak ya kira-kira itu ya? Godain aja itu sekali aja. Enggak, dia tuh aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia pukul gitu. Itu sih berarti dia mukul aja, berarti melakukan kekerasan ya. Karena kalau bullying itu cenderungnya itu kayak yang berkali-kali gitu Nauren, nggak yang sekali gitu. Tante, nih, Apa? ini paling penting ini. Apa itu? Tante kok namanya Margaret sih, kayak nama orang barat gitu. Oh gitu ya. Nauren bertanya-tanya tuh, kok bisa namanya Margaret pakai jilbab gitu ya? Emang artinya apa sih? Jadi waktu tante lahir dulu itu, lahir tahun 79. Waktu itu lagi terkenalnya Perdana Menteri Inggris, namanya Margaret Thatcher. Itu perempuan apa? Perempuan Margaret Thatcher itu Perdana Menteri kayak tangan besi Nauren. Orangnya kuat, pokoknya dia dapat julukan perempuan tangan besi. Karena dia tangguh, perempuan tangguh, makanya dijuluki perempuan tangan besi. Nah, karena ayah saya pengagum Margaret Thatcher, maka dikasihlah saya nama Margaret. Itu. Namaku panjang loh Nauren. Apa namanya? Margaret Aliatul Maimunah. Coba hafal nggak sekali nyebut? Margaret Aliatul Maimunah. Ini 3 nama dari 3 orang. Margaret dari ayah,
gitu ya. Kemudian Aliatul itu karena mbah saya namanya Ali. Terus kemudian Maimunah dari ibu. Tante lahir di mana? Lahir di Jombang. Pernah dengar nggak Jombang? Pernah sih. Jombang itu adanya di Jawa Timur. Jawa Timur. Kota santri kayak Cirebon. Banyak pesantren di Jombang. Tante juga punya pesantren di sana. Ada tuh pesantren namanya di Denanyar itu. Pondok pesantren Mambaul Ma'arif namanya. Banyak di sana pesantren Noren. Jadi itu dulu waktu tante kecil, tante suka malu loh nama Margaret Noren. Tak kasih tahu ya. Malu tante. Soalnya sekolahannya tante itu di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Udah sekolah di MI, pakai jilbab ya kan, tapi namanya Margaret. Malu tante dulu tuh sering malu. Terus kalau tante tanya ke ayah gitu ya, emang apa artinya Margaret gitu kan? Udah, pokoknya bagus artinya gitu. Sampai sekarang nggak pernah dikasih tahu Noren artinya apa. Terus tante browsing tuh di Google, Google. Artinya Margaret itu apa ya gitu. Ternyata Noren tahu nggak artinya apa? Apa? Artinya adalah mutiara. Iya. Kalau di Google artinya mutiara, tapi tante nggak tahu nih maksudnya dulu ayahnya ngasih nama Margaret itu apakah mutiara itu atau bagaimana, nggak tahu. Tapi tante yakin satu hal, pasti nama itu ada punya arti yang baik untuk kita. Sama kayak Nauren. Ayo, namanya Nauren Nahdia. Enggak dikenalnya. Apa tuh? Nauren apa? Aslinya nama itunya tuh Nauren Zamrud Nahdia, itu nama Oh, gitu ya. Nauren apa artinya emang? Nauren artinya cahaya mata. Oh, cahaya mata kena batu zamrud, ya kan? Nahdia itu nama nenek. Nama nenek juga. Oh, nama nenek juga. Ya. Berarti Nauren ini cahaya mata, kemudian tergambar pada batu zamrud, gitu ya. Hampir sama dong sama nama tante berarti. Tante kan mutiara tadi artinya. Oh iya. Ya, mutiara dengan zamrud gak jauh-jauh beda kan? Terus yang nama tante kedua itu apa sih namanya? Aliatul. Iya. Itu bahasa Arab. Jadi Margaretnya bahasa Inggris. Aliatulnya bahasa Arab. Artinya Aliyah itu apa? Aliyah itu tinggi gitu. Aliyah tinggi. Maimunah juga bahasa Arab. Ada artinya. Perasaan bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Ada artinya juga tuh. Coba cek yuk, Google yuk. Maimunah. Kalau dulu tante cari itu artinya adalah bijaksana. Gitu Nauren. Namanya lucu tau Maimunah. Gitu ya. Jadi campuran kan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lagi ya? Iya. Katanya Indonesia tadi. Gitu Nauren. Coba kita lihat Maimunah artinya apa? Arti nama Maimunah. Oh, ternyata Maimunah itu berasal dari Arab tuh, Islam. Ya kan? Itu. Namanya yang diberkahi Allah kalau dalam bahasa Perancis. Kalau bahasa Islamnya yang diberi kebaikan. Bisa juga orang yang berani, cerdas dan pekerja keras. Berarti Nauren harus, meskipun namanya bukan Maimunah, harus bekerja keras Nauren. Iya. Supaya jadi orang hebat. Gitu ya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Bye. Makasih. Bye. Sama-sama Makasih udah Nauren.